Assalamualaikum sobat lapar, jumpa lagi di Mabardos, makan bareng dosen. Nah teman-teman, sekarang spesial sesuai dengan request kalian, saya akan cobain street food khas India teman-teman ya. Sekarang saya lagi berada di Little India, Kuala Lumpur, daerah namanya Brickfield teman-teman ya. Di sini ada banyak makanan khas India, restoran maupun juga street food teman-teman. Penasaran? Jom kita makan. Sobat lapar, tempat yang saya kunjungi ini namanya Little India. Letaknya ada di Jalan Tun Sambatan, Kuala Lumpur, Malaysia. Di sini tuh bener-bener India semua gitu, termasuk street food dan juga restorannya loh. Nah, pertama-tama saya mau cobain dulu nih street foodnya. Jom tonton nih videonya tanpa di skip, oke? Indian sweet kah? Ya, this one Indian food. Ini apa nama dia? This one laddu. Apa? Laddu. Ladu. Oh, ladu neng. Kayak di film India neng, ladu. Manis ya, sweet? Ya, manis. Berapa di? Satu ringgit. RM1. Uncle, saya nak coba itu, Uncle. Ini panipuri. Panipuri. Berapa panipuri, Uncle? Panipuri satu 10 ringgit 10 biji. RM10, 10 biji. Nah, coba. Nah. You're from where? I from India. From India. This is panipuri. Oh, this is pani. Yeah. This is pani, this is puri. Oh, that's why the name is Panipuri, right? Okay. Your wife? Children. Ya. Nah, itu. Nah, sobat lapar, saya mau cobain nih street food namanya Panipuri. Yang kalau di YouTube tuh dia dikobok-kobok gitu teman-teman ya. Tapi ini bersih nih, ini yang hygiene bersih. Lihat ya teman-teman ya. Dia itu isinya itu dia ada apa hijau-hijau gitu ya. Ini warna hijau, nggak tahu nih rasa apa ini, baunya juga bau aneh gitu. Terus ada isinya ini apa saya nggak tahu tadi namanya, nama-nama India. Jadi yang bulat ini, yang bola ini namanya tadi puri teman-teman. Airnya itu namanya pani. Jadi digabung jadi panipuri ya. Penasaran nih gimana rasanya? Jom kita makan. Bismillah. Oke. Jadi, oh iya. Kali ini di dalam ini ada kentangnya, ya. Ada kentangnya. Nah, ada kentangnya. Jadi purinya dia kriuk. Rasanya ya rasa kayak cracker gitu, kayak kerupuk. Ada rasa asamnya. Itu yang warna hijaunya asam rasanya. Cobain lagi ya. Jom kita makan. Asam. Nggak nyobain? Nggak mau? Ini emang gini apa gimana ya? Airnya asam. Asam. Bola ketiga. Jom kita makan. Oke. Buat belum. Buat semuanya.
paling enggak udah enggak penasaran. Sekarang saya pengen cobain sweet dari India atau snack manis dari India. Nah, ini ya, ini namanya ladu teman-teman. Ladu. Jadi kalau teman-teman suka nonton film Bollywood, film India, itu pasti ada makanan ladunya ya. Saya penasaran juga nih, pengen cobain ladu kayak mana sih rasanya ya. Jom kita makan. Bismillah. Kagak jadi estetik. Ya. Apa ya? Manis. Ini apa ya bahannya ya? Kayak singkong tapi bukan singkong. Apa ini ya? Enak nih. Lebih enak ini. Manis. Ini lihat ya. Ini ada merah-merahnya, ini apa nih? Tuh lihat. Ada merah-merahnya, ya. Ada hijau-hijaunya. Fokus kan nih? Ada merah, ada hijaunya. Ini nggak tahu apa, tapi dia rasanya dia manis ya. Ini bahan utamanya saya nggak tahu apa nih. Gampang hancur dia. Yuk cobain lagi. Bismillah, jom kita makan. Oke. Enak. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba mendiskusikan bagaimana konsep atau ide bisnis dari street food India, yaitu panipuri dan juga ladu teman-teman ya. Untuk sisi konsep produk ya, panipuri ini kalau kita bahas rasanya, memang yang saya makan itu ya lebih berasa ke arah asam ya teman-teman ya. Jadi asamnya ini sumbernya dari airnya itu ya, yang warna hijau itu ya, itu sumber asamnya. Kalau nggak pakai air, dia memang lebih cenderung ke arah kriuk gurih gitu ya. Jadi kayak rasa kerupuk ya. Terutama tekstur dari purinya teman-teman ya, dari bolanya itu tuh enak ya. Memang saya nggak tahu ya apakah ada rasa lain dari panipuri ya, kuahnya itu ya. Cuman yang saya makan kemarin yang asam gitu ya teman-teman ya. Untuk sisi harga, satu bola dari panipuri itu dihargai Rp1 satu bola ya. Jadi mereka jualnya paketan ya, jadi 10 biji itu dihargai Rp10 teman-teman. Nah untuk dari sisi packaging ya, jadi packaging itu ya karena street food teman-teman ya, jadi ya, packaging yang ala kadarnya aja ya, jadi kayak packaging plastik gitu ya. Kalau makan di tempat dikasih sobekan dari packaging styrofoam ya. Ini apakah bisa kalau kita jual di Indonesia? Ini akan sangat-sangat subjektif teman-teman ya. Ini perlu market research juga. Cuma untuk saya pribadi ya, saya agak kurang pas ya. Saya makan itu terlalu asam ya. Saya nggak tahu, mungkin orang lain mungkin suka. Cuman saya yakin sih kalau asam kayak gitu sih agak kurang ya, agak kurang bisa menjual kalau di Indonesia. Nah kalau panipuri pengen dijual di Indonesia, ini bisa sebenarnya dengan catatan harus menyesuaikan lidah orang Indonesia teman-teman. Jadi ada banyak makanan dari Timur Tengah atau dari luar negeri yang dia masuk ke Indonesia, tapi kemudian diolah sedemikian rupa, di-customize sehingga rasanya tidak begitu strong ya, seperti di negeri asalnya. Contoh misalkan masakan India di Indonesia itu diolah ya, disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Sama kayak panipuri ya, ini sebenarnya menjual ya. Jadi ini akan menarik banyak konten kreator YouTube untuk meliput ya, kalau ada di Indonesia ya. Cuma tadi ya, harus dipastikan bahwa rasanya itu sama atau menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Untuk skornya teman-teman, untuk panipuri ya, rasanya kalau saya pribadi, saya mungkin kasih nilai 6 ya, 6/10, karena buat saya terlalu asam. Nah untuk ladu teman-teman ya, jadi ladu itu dia bentuknya, dia bunder-bunder gitu ya. Dia rasanya manis ya, jadi memang dia dikategorikan sebagai manisan India ya, atau Indian sweets ya, kue-kue manis ya. Pas saya makan ladu, saya memang belum tahu ini bahannya apa, karena saya belum pernah gitu ya. Jadi saya bilang mirip-mirip singkong, tapi bukan singkong gitu ya. Nah pas saya coba searching ya di Google, di internet ya, saya cek apa sih bahan dari ladu. Ternyata bahan utama dari ladu itu adalah tepung besan, gram flour, atau tepung yang dia berasal dari kacang Arab teman-teman. Makanya saya agak-agak asing gitu. Ini apa gitu ya? Teksturnya kok agak-agak beda ya. Saya nggak tahu di Indonesia
apakah dijual apa tidak gitu ya, tepung kacang Arab ya. Cuma tadi dia manis dan dia gampang hancur. Saya lebih suka ladu ya dibandingkan panipuri ya. Jadi mungkin subjektif ke setiap orang ya. Cuma kalau saya pribadi kalau kita bandingkan dua itu lebih enakan ladu teman-teman. Dia lebih manis dan mungkin akan lebih cocok diterima di lidah-lidah orang Indonesia. Nah cuman kalau pengen dijual di Indonesia ladu ini dipastikan dia packagingnya dia lebih menarik gitu teman-teman ya. Jadi kalau packagingnya hanya sekedar packaging biasa-biasa, ini mungkin tidak akan menarik mata orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia kalau boleh milih ya, snack dia akan lebih milih ya snack-snack yang Indonesia gitu kan. Kayak misalkan pisang goreng ya kan, mendoan, tempe goreng dan lain sebagainya. So kalau pengen dijual ladu di Indonesia harus ditonjolkan sisi kekhasan atau keunikan dari India gitu ya. Dan itu harus tercermin di dalam packagingnya. Ini kalau dijual di Indonesia menggunakan packaging yang dia khas, memunculkan khas Indianya, ini insya Allah sih akan bisa laku gitu ya. Dan juga akan menarik ya, orang-orang untuk kemudian meliput dan coba mengupload di sosial media gitu ya. Ini akan menarik banget. Untuk ladu skornya saya kasih nilai karena dia cukup enak ya buat saya pribadi ya. Saya kasih nilai ya 7/10 teman-teman ya. Nah, mungkin demikian teman-teman ya review konsep atau ide bisnis ladu dan juga panipuri ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe Mabardos, jangan lupa di subscribe dulu Mabardos makan bareng dosen ya. Dan jangan lupa teman-teman aktifkan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update dari Mabardos. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.